Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadits ke-76. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila masuk kakus WC, beliau menanggalkan cincinnya. Diriwayatkan oleh Imam 4 tetapi dianggap malu. Hadits ke-77. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila masuk kakus beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang keji dan kotor. Dikeluarkan oleh Imam 7. Hadits ke-78. Anas radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke kakus, lalu aku dan seorang pemuda yang sebaya denganku membawakan bejana berisi air dan sebatang tongkat. Kemudian beliau bersuci dengan air tersebut. Muttafaq alaihi. Hadits ke-79. Dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, ambillah bejana itu. Kemudian beliau pergi hingga aku tidak melihatnya lalu beliau buang air besar. Muttafaq alaihi. Hadits ke-80. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari dua perbuatan terkutuk, yaitu suka buang air di jalan umum, atau suka buang air di tempat orang berteduh. Riwayat Imam Muslim. Abu Dawud menambahkan dari Muaz radhiyallahu anhu, dan tempat-tempat sumber air. Lafadznya ialah, jauhkanlah dirimu dari tiga perbuatan terkutuk, yaitu buang air besar di tempat-tempat sumber air, di tengah jalan raya, dan di tempat perteduhan. Dalam riwayat Ahmad ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atau di tempat menggenangnya air. Dalam kedua hadits di atas ada kelemahan. Imam Tabrani mengeluarkan sebuah hadits yang melarang buang air besar di bawah pohon berbuah, dan di tepi sungai yang mengalir. Dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Hadits ke-81. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang buang air besar maka hendaknya masing-masing bersembunyi, dan tidak saling berbicara, sebab Allah mengutuk perbuatan yang sedemikian. Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits sahih menurut Ibnu Sakan dan Ibnu Qotan. Hadits ini malu. Hadits ke-82. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Jangan membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanan, dan jangan pula bernafas dalam tempat air. Muttafaq alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Hadits ke-83. Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar, atau kecil atau beristinja, membersihkan kotoran dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu kurang dari 3 biji, atau beristinja dengan kotoran hewan, atau dengan tulang. Hadits riwayat Muslim. Hadits menurut Imam 7. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berbunyi, janganlah menghadap kiblat, atau membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Hadits ke-84. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak buang air hendaklah ia membuat penutup. Riwayat Abu Dawud. Hadits ke-85. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika telah keluar dari buang air besar, beliau berdoa, Ghufronaka, aku mohon ampunanmu. Diriwayatkan oleh Imam 5. Hadits sahih menurut Abu Hatim dan Hakim. Hadits ke-86. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar, lalu beliau menyuruhku untuk mengambilkan 3 biji batu. Kemudian saya hanya mendapatkan 2 biji, dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu saya membawakan kotoran binatang. Beliau mengambil 2 biji batu tersebut,
dan membuang kotoran binatang seraya bersabda, "Ini kotoran menjijikkan." Diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Daruqutni menambahkan, "Ambilkan aku yang lain." Hadits ke-87. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang, dan bersabda keduanya tidak dapat mensucikan. Riwayat Daruqutni, dan hadits ini dinilai sahih. Hadits ke-88. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucikanlah dirimu dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya." Riwayat Daruqutni. Menurut riwayat Hakim, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan tidak membasuh air kencing. Hadits ini sanadnya sahih. Hadits ke-89. Suraqah ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kami tentang cara buang air besar, yaitu agar kami duduk di atas kaki kiri, dan merentangkan kaki kanan. Diriwayatkan oleh Baihaqi, dengan sanad yang lemah. Hadits ke-90. Dari Isa ibnu Yazdad dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu telah selesai buang air kecil, maka hendaknya ia mengurut kemaluannya 3 kali. Riwayat Ibnu Majah, dengan sanad yang lemah. Hadits ke-91. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah bertanya kepada penduduk Kuba, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memuji kamu sekalian. Mereka berkata, sesungguhnya kami selalu beristinja dengan air setelah dengan batu. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dengan sanad yang lemah. Asal hadits ini ada dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits tersebut dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanpa menyebut istinja dengan batu.